Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas T lagi hari ini di si ke-20 berapa ya? 23 September 2021 dan masih bersama Mas T di Big Tulus Official Channel dan selalu hadir untuk Anda. Insyaallah kalau masih dikasih kesempatan sehat, tiap hari pun bisa bikin video ya. Seperti biasa teman-teman, videonya kan agak sedikit berisik karena Mas Tulus tuh kalau live siang ini atau syuting siang ini selalu dibuka pintunya. Jadi kalau misalnya ada pendengaran agak, ya menurut saya sih lebih apa ya, lebih natural suaranya atau audionya itu lebih natural. Tetapi ada sebagian orang yang tetap nggak suka. Aku nggak ngerti kok piye caranya kalian tuh tetap nggak suka sama aku. Terima kasih banyak untuk semua kalian yang selalu bolak-balik nonton video Mas Tulus, berkali-kali mampir ke sini, berkali-kali menyampaikan beberapa hal yang ingin kalian sampaikan, ya kritik dan saran, terus mendukung, sedekah dengan tidak men-skip iklan dan sebagainya. Terima kasih banyak ya. Matur sembah nuwun sangat. Jangan lupa untuk disupport dengan dipencet tombol like-nya juga dulu. Suka atau tidak suka, please pencet tombol like dan juga di-share kalau penting. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang mungkin baru pertama kali nonton videonya Mas Tulus, jangan lupa dipencet tombol subscribe kemudian hidupkan tombol loncengnya. Matur sembah nuwun sangat ge. Yang sudah sedekah dengan tidak men-skip iklan, sembah nuwun sangat. Semoga Allah membalas rezeki lebih berkah lagi. Dan untuk kalian yang mungkin sudah sangat mensupport Mas Tulus dengan luar biasa, terima kasih banyak. Oh ya, sedikit info kalau hari ini 40, saya nggak tahu jumlahnya berapa. Insya Allah 40 sekian itu yang ada di kita sudah Al-Quran sudah kita larikan ke Pacitan ya teman-teman. Tadi malam diambil soalnya sama orangnya. Pas banget Mas Tulus mau berangkat ngamen, pas masnya jemput. Jadi Mas Tulus untung masih ada waktu gitu. Kalau enggak wah kasihan banget soalnya sudah dicau ke Pacitan. Dan juga untuk speaker yang 2 sudah disumbangkan juga ya teman-teman, sudah disampaikan kepada yang membutuhkan. Nah sekarang lagi ada pembangunan masjid dan juga masih ada membutuhkan speaker dan lain sebagainya. Nah teman-teman yang mau silakan, mau lewat Mas Tulus gak apa-apa, lewat siapa gak apa-apa ya. Satu Al-Quran itu kita hargai 35.000 per pieces. Kemudian satu speaker kita hargai 700.000. Dan juga untuk pembangunan masjid silahkan. Aku nggak ada paksaan ya. Ini hanya info-info lokal aja, tidak dibuka donasi untuk itu. Dan Mas Tulus cuma bisa bilang terima kasih banyak yang sudah sedekah Al-Quran, sudah sedekah nasi box, sudah sedekah speaker, membantu untuk masjid juga. Pokoknya matur sembah nuwun sangat. Sudah pesan banyak bidara juga, terima kasih banyak. Semoga dengan bersedekah melalui saya, Allah tukar rezekinya lebih melimpah lagi, Allah tukar dengan kesehatan, Allah mudahkan segala urusan baiknya, dan juga Allah qabul segala hajatnya, amin ya Allah. Terima kasih banyak ya. Nah teman-teman yang mau join, gimana caranya Mas Tulus? Aku pengen join nih, punya sedikit rezeki, pengen berbagi untuk nasi box. Kira-kira gimana caranya Mas Tulus? Silakan klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp buat yang memesan minyak bidara, ada WhatsApp lain untuk komunikasi dengan Mas Tulus, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Di situ silakan jenengan boleh jaring satu rekening itu 10.000. Satu nasi box itu kita hargai 10.000, maksimal terserah jenengan. Jadi minimal transfernya 10.000. Silakan transfer ke nomor rekening yang ada di deskripsi. Transfer semaunya jenengan, minimal 10.000 nggih. Matur sembah nuwun sangat yang sudah berniat membantu, berniat bersedekah. Semoga Allah menukar lebih berkah lagi dengan segala sesuatu yang Allah berikan terbaik. Aku agak blank guys hari ini karena aku nggak bisa tidur. Jadi ada beberapa hamba Allah itu yang memang Masya Allah baik banget sama saya ya. Banyak dengan semakin aku tuh gini, memang aku sudah siap sih dengan semakin besar channel ini akan semakin besar orang-orang yang nyinyir ya. Nyinyir ketika live ada yang nyinyir, kemudian soal apa
apa tuh namanya teman-teman, dibilang katanya uang sedekahnya Mas Tulus pakai ya, terus uang ini buat Mas Tulus pakai, la haula wala quwata illa billah. Aku sih cuma bisa bilang ya Allah akan buka kebenarannya kok suatu ketika kalau saya pakai uangnya misalnya ya minta jembai le duit tinggo sedekah mau tak pangan tole le aku juga mungkin kayaknya gitu aja. Jadi aku minta tolong berkomentarlah dengan bijak. Kalau suka ditonton tidak usah ditonton. Jadi tidak usah bully. Ada yang bully loh di situ itu. Mas kenapa nggak bikin vlog soal pelangsingkan badan aja biar cepat viral. Jadi kayak langsung ngebully. Jam psikis saya tuh lagi dihajar banget ini. Ya Allah, berbagai macam segi saya sedang dihajar sama orang soal berbagai persoalan, kemudian berbagai macam jenis subscriber itu tuh aduh macam-macam banget. Ngumpulin duit buat Al-Quran padahal buat dimakan sendiri, ngumpulin buat speaker padahal buat dimakan sendiri, ngumpulin nasi padahal dimakan. Banyak banget firasat-firasat ataupun prasangka-prasangka orang yang katanya Mas Tulus itu. Kemarin ada yang WA gini, Mas kalau duit nasi buk jangan dipakai buat belanja ya. Astagfirullahaladzim. Aku minta maaf yo re, aku miskin yo Mas yo, aku gak koyo sampean duitnya akeh, tapi aku ndak seperti itu. Aku tidak menggunakan hak orang lain untuk saya makan sendiri. Aku kadang-kadang sampai emang mengira suatu re, tak pikir-pikir, Masya Allah kok makin kesini kok bulian makin hebat di channelku ini ya. Matur sembah nuwun sangat. Pokoknya siapapun kalian, siapapun jenengan yang suka atau tidak suka Mas Tulus, terima kasih banyak. Sing suka tak dongake sehat, sing ora suka tak dongake sehat. Jadi apapun yang jenengan pikirkan tentang saya percaya dan yakin Allah suatu ketika akan meluruskan pemikiran itu. Karena ini viewers banyak, pendengar banyak, pemirsanya banyak. Jadi saya nggak mungkin bisa ngontrol satu-satu. Aku kondisiku gini loh, aku nggak kayak gitu. Misalnya ada yang ngomong, ada yang fitnah begini, ada yang ngasih tahu begini, padahal belum tentu seperti itu. Aku nggak bisa ngomong apa-apa karena aku nggak ngerti posisinya seperti apa. Jadi saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan sinten mawon siapa saja yang punya pikiran berbalik kepada hamba ya Allah, yang pikirannya nggak baik soal saya, mudah-mudahan Allah putar balik menjadi baik lagi, amin. Dan saya harap jangan ada perpecahan ya teman-teman. Jadi kalau memang tidak suka, tidak usah ditonton aja. Jadi kadang viewersku ini kalau yang sudah pro banget, mereka tuh nggak suka ketika aku dibully, ketika aku dihajar gitu loh. Teman-teman, bukan hanya di YouTube, di dunia nyata pun saya sedang dihajar habis-habisan sama manusia-manusia. Masya Allah, manusia-manusia calon ahli surga. Saya doakan mudah-mudahan sehat semua yang jahat sama saya. Yang baik sama saya doakan sehat. Yang jahat sama saya pun saya doakan sehat. Murah rezekimu, lancar rezekimu. Dan aku hanya bilang, ya ketika ada yang memutarbalikkan fakta sekalipun, saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu, Allah Maha mengerti. Jadi yang bilang-bilang saya begini begitu, saya sih nggak akan banyak berkomentar, saya nggak akan banyak berpikir yang tidak-tidak, karena untuk meluruskan juga menurut saya nggak mungkin. Sudah biarkan, Allah tuh nggak tidur, gitu aja. Wes kear jahat karena aku monggo, yang penting aku nggak pernah jahat. Itu aja, oke? Kok tiba-tiba curhat Mas Tulus? Nanti dia mau lagi gedobro, suwi banget gedobro sih. Ya teman-teman, sebelum kita bahas topik hari ini, kita doa dulu yuk. Semoga Allah ijabah doa kita hari ini. Semoga Allah berikan yang terbaik untuk kita semua, amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah, untuk hambamu yang saat ini sedang kondisi sakit ya Allah, baik untuk saya dan juga untuk yang ada di video ini tanpa terkecuali ya Allah. Mudah-mudahan Kau berikan kesembuhan bagi mereka, entah sakit karena COVID, sakit penyakit, sakit karena iblis ataupun setan sekalipun ya Allah, gangguan jin sekalipun ya Allah, semoga Kau izinkan mereka untuk sembuh ya Allah, amin. Untuk mereka semua yang sedang nonton video ini ya Allah, untuk hamba dan juga para mereka semua yang mungkin saat ini sedang kondisinya susah rezekinya ya Allah, semoga Kau limpahkan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah ya Allah, amin. Untuk mereka yang saat ini sedang terlilit hutang ya Allah, seperti hamba dan juga para subscriber hamba yang lain, semoga Allah izinkan untuk terlunasi hutangnya, amin. Untuk mereka yang belum bekerja ya Allah, semoga Engkau limpahkan pekerjaan terbaik untuk mereka ya Allah, amin. Untuk mereka yang belum mendapatkan jodoh terbaik ya Allah, seperti hamba dan juga para subscriber yang lain yang belum mendapatkan jodoh ya Allah, semoga Engkau berikan jodoh terbaik untuk mereka ya Allah, amin. Untuk mereka yang sudah bekerja ya Allah, semoga Kau jadikan mereka yang pekerjaan yang baik, rezeki yang berkah barokah bisa digunakan untuk bersedekah ya Allah, amin. Dan hamba mohon ya Allah, jadikan hamba dan juga para subscriber hamba yang sedang mengaminkan doa ini ya Allah, jadikan kami orang-orang pilihan-Mu yang terhindar dari virus, COVID, fitnah, dan juga musibah dan juga bala ya Allah, amin. Aku mau ucapin terima kasih untuk hamba Allah yang sangat baik sama saya. Terima kasih banyak. Okay. Ada satu hal yang sangat menggigit di hati saya sebetulnya, tapi saya cukup bilang alhamdulillah untuk segala sesuatu yang saya hadapi saat ini. Dan alhamdulillah juga terima kasih Allah memberikan saya ujian dengan dikirimkan orang-orang batil kepada saya, tapi Allah juga mengirimkan banyak orang-orang baik yang support saya. Matur sembah nuwun. Kalau dikatakan
sedang sangat down, kondisi saya sangat-sangat down sekali karena saya dihadapkan dengan berbagai macam segi permasalahan yang harus saya hadapi sendiri, dan banyak yang tidak tahu, mereka hanya berkomentar, kemudian mereka melihat dan hanya mengamini apa yang orang katakan, hanya mengamini apa yang mereka lihat, sedangkan mereka tidak pernah mengerti apa yang saya rasakan sebetulnya. Untuk hamba Allah, saya hanya bisa bilang terima kasih banyak, matur sembah nuwun Gusti Allah yang tukar luwih melimpah luwih kathah nggih, matur sembah nuwun. Saya dibantu untuk menyelesaikan sesuatu, meskipun sebetulnya secara pribadi saya tidak minta, tapi matur sembah nuwun, sangat terima kasih banyak ya Allah. Saya berharap sekali lagi untuk siapapun tanpa terkecuali yang punya pikiran jahat tentang saya, yang tidak suka dengan saya, baik di channel ini, baik dimanapun di dunia nyata ya Allah, semoga Allah putar balikan hatinya menjadi lebih baik lagi, menjadi terang dan tidak berprasangka buruk terhadap saya, amin ya Allah. Aku sebenarnya nahan-nahan teman-teman dari beberapa hari kemarin, tapi aku tahan sendiri. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya sampaikan di sini ya. Jadi saya coba untuk sorry, ini sudah di 10 menit. Wah, aku nanti diomelin lagi sama yang nonton. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Masih seputar yang Maung Putih kemarin sampaikan. Sebetulnya ini berita yang sangat kurang baik, pertanda sesuatu yang tidak baik sebetulnya teman-teman. Jadi aku nggak tahu kenapa jadi aku bisa akrab dengan yang Maung Putih ini. Aku nggak ngerti kenapa, tapi ya mungkin sudah waktunya ya teman-teman. Kayak sama yang Lukito kan dulu aku juga nggak tahu, tapi Allah kasih jalur, Allah kasih jalan sampai aku bisa ketemu sama Eyang dan lain sebagainya. Dan aku rasa ini semua sudah kehendaknya Gusti Allah. Dan aku ingin menyampaikan sedikit ya, sekali lagi saya minta maaf. Jenengan mau setuju ini dianggap ramalan, yo monggo. Jenengan anggap sebagai warning untuk memperbaiki diri, ya monggo. Untuk lebih berhati-hati, monggo. Tapi ini harus saya sampaikan ya, mudah-mudahan jadi bahan evaluasi. Kalau jenengan anggap apa juga saya terserah kok ya. Saya udah mental, yang penting aja bully aku, aja bully adikku. Intinya di situ. Kalau mengusik aku, maksudnya gini, bully aku nggak apa-apa, tapi jangan bully adikku, jangan usik yang lain. Hajar aku aja, nggih. Kalau nggak suka sama aku, ngomong sama aku aja, nggak usah hajar-hajar adikku segala macam. Aku nggak suka ketika ada orang yang nggak suka sama aku tapi bawa-bawa adikku gitu loh. Dia itu nggak tahu apa-apa soal channelku, jadi kalian nggak boleh ngebully adikku juga di situ ya. Matur suwun nggih. Aduh, aku gembeng banget orangnya. Aku cengeng banget orangnya guys. Apalagi kalau nyangkut keluarga sih, aku tuh nggak seneng kalau ya soal adikku kerasakti dan sebagainya. Itu kan urusan adikku ya. Pekerjaannya adikku, bukan pekerjaanku. Dan ya kami punya posisi masing-masing. Kalian nggak boleh, ya nggak suka sama aku aja, jangan adikku, udah gitu aja. Mau ngapain, bunuh aku aja, jangan adikku. Intinya di situ. Jangan usik keluargaku, aku aja udah. Oke? Nggak suka sama aku boleh, tapi tolong ditelaah dengan yang betul. Kira-kira menurutmu, pandanganmu itu betul atau tidak ya? Oke. Ke poin awal lagi. Aku masih agak melankolis hatiku, jadi agak ke bawah-bawah terus. Nah, ada beberapa hal yang sampaikan. Jadi ketika aku sudah ngobrol, itu aku selalu cari gini, sebetulnya dari awal aku sudah punya firasat yang nggak baik. Sebetulnya aku sudah punya firasat yang nggak baik soal rumahku itu selalu kedatangan kupu-kupu. Kedatangan kupu-kupu, kalau orang dulu kan bilang katanya kedatangan kupu-kupu itu adalah kedatangan berkah atau berkahnya dari orang tua kita yang sudah meninggal atau leluhur kita. Aku biasanya kupu-kupu yang datang ke rumahku itu kan warnanya hitam, kemudian coraknya putih, kupu-kupu gajah itu loh guys ya. Tapi ini nih kupu-kupu yang berwarna-warni, ada hitam, hitam, kuning, dan itu beberapa hari yang lalu, dan ini baru pergi hari ini. Kupunya itu baru pergi hari ini. Tadi malam aku lihat masih ada di kamar ini, tapi tiba-tiba sekarang sudah pergi. Sekarang sudah nggak ada. Aku sempat bertanya sama Eyang, itu sebenarnya leluhurku bukan siang yang datang ke sini. Ternyata jawabannya yang tidak. Bukan itu sebetulnya ngasih kamu clue. Itu ngasih kamu pertanda. Sesuatu yang indah banget menurut mataku ternyata adalah pertanda yang nggak baik. Sekali lagi saya berdoa mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini tidak terjadi atau tidak betul dan tidak benar. Dan yang memberikan warning kepada kita. Cerondol juga sama dan cerondol. Aku ketika melihat cerondol sudah repot tidak pernah di rumah dan itu sering keliling untuk mengontrol cuaca si cerondol ini, aku udah mulai deg-degan rasanya. Bukan untuk siapa-siapa, buat diriku sendiri, karena yang disampaikan si cerondol ini agak juga berkesinambungan dengan yang disampaikan Eyang. Jadi kita harus lebih waspada lagi soal 3 hal. Ada 3 hal yang harus kita waspadai teman-teman. Air, angin, dan juga
getaran tanah, berhubungan dengan Eyang Naga Bumi. Dan aku sih Eyang Nogowojo. Eyang Nogowojo ini kenapa aku lihat selalu hanya di dalam tanah, aku juga nggak tahu. Biasanya Eyang itu tidak suka melakukan kegiatan yang setidaknya tidak bermanfaat buat dia. Jadi Eyang Nogowojo ini kan termasuk salah satu leluhur kita juga, tetapi sebetulnya dia bukan muslim, sehingga dia sendiri menjalani kegiatan yang namanya topo broto. Kemudian dia tuh lebih suka dia berdiam diri ya, semedi dan lain sebagainya. Cuma ini kok Eyang agak sedikit bergeliat terus. Aku lihat yang bergeliat terus di situ. Aku sudah punya firasat dengan datangnya kupu-kupu dan lain sebagainya. Terus aku sinergikan dari beberapa hal yang disampaikan sama Eyang, sama Trondol, sama Eyang Maung dengan Eyang Nogowojo. Semua aku sinkronisasi dari beberapa hal yang mereka sampaikan. Ternyata setelah aku sinkronisasi, setelah aku ambil fisiknya, ternyata setelah aku ambil apa yang mereka sampaikan, aku punya 3 hal yang bisa aku sampaikan sama kalian. Yang pertama, hati-hati dengan angin, hati-hati dengan air, dan juga hati-hati dengan yang namanya gelembung tanah ataupun getaran yang ada di dalam tanah. Nah, kabar baiknya adalah ternyata gelembung tanah ini tidak terlalu berbahaya. Maksudnya dia akan terjadi di beberapa wilayah di daerah Jawa Tengah. Maaf ya, aku bisa menyebutkan Jawa Tengah karena si Eyang Nogowojo ini selalu mengatakan beberapa daerah, tapi saya nggak bisa menyebutkan di sini beberapa daerah. Dan itu menurut saya, menurut lingkup saya, menurut mata batin saya, ataupun menurut secara nalar saya sendiri ketika yang menyebutkan tempat ini. Dan setelah saya cari infonya di Google, ternyata tempat-tempat yang sebutkan tadi itu termasuk tempat-tempat yang memang adanya di daerah Jawa Tengah. Dan itu mayoritas hampir di seluruh pinggir pantai Jawa, Pantura. Itu akan sering terjadi yang namanya gempa bumi. Tetapi alhamdulillahnya kita ucapkan alhamdulillah karena ini tidak berskala besar, berskala kecil tapi terasa, tapi tidak menimbulkan apapun. Dan ini terjadinya di tengah laut, dan itu selalu di pinggiran Pulau Jawa, pokoknya jalur Pantura itu yang aku lihat ini Eyang tuh lagi growek wae bu hene opo. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi gempa ini berpotensi terjadi di antara laut Jawa tadi, tetapi tidak terlalu signifikan, tidak terlalu berbahaya. Alhamdulillah kita ucapkan ya. Hanya getaran-getaran kecil tetapi terasa oleh masyarakat, tetapi tidak terlalu berbahaya karena terjadinya di tengah laut. Tetapi ini berpengaruh juga atas gelombang yang terjadi terlalu tinggi. Dan kalau jenengan berpikir kira-kira tsunami nggak Mas Tulus? Jawaban saya belum. Tidak bayanganku hanya ombak yang besar saja, tetapi bukan besar sekali, tapi besar seperti biasa, tapi di atas rata-rata sebelumnya, atau di atas rata-rata di atas rata-rata ombak yang biasanya, atau anginnya itu lebih daripada yang biasanya. Itu yang saya lihat ya. Jadi saudaraku yang ada di pinggir-pinggiran pantai Pantura Jawa harus lebih waspada, hati-hati juga. Bukan berarti kita tetap harus Mas Tulus kan bilangnya nggak gede berarti nggak bahaya. Insya Allah nggak. Makanya ayo kita aminkan, mudah-mudahan firasat yang saya dapatkan soal gempa bumi yang ada di pinggiran pantai Pulau Jawa sampai di pertengahan Pulau Jawa ini atau di Laut Jawa, mudah-mudahan tidak menimbulkan korban jiwa dan mudah-mudahan tidak menimbulkan kerusakan sehingga tidak menimbulkan yang namanya kerugian materi. Amin ya Allah. Kemudian hal yang kedua adalah saya bisa mengkotakkan berbagai macam hal yang Eyang sampaikan di sini dari berbagai macam segi pandang saya sampaikan dari Eyang dan juga dari si Trondol. Air itu akan lebih berpotensi dari di luar Pulau Jawa. Sebetulnya aku was-wasku gini teman-teman. Mungkin teman-teman yang berteman sama aku di WA sudah lihat kemarin hujan itu hanya, ya Allah guys, hujan itu dari jam 4 sampai jam 5. Kemudian maghrib air masuk. Ya 1 jam lebih sedikit, orang udah 4:30 kok. 1 jam lebih sedikit itu air sudah masuk guys. Hujan 1 jam. Karena menurut info yang saya dapat ada beberapa tempat yang memang banjir juga, terus airnya jadi satu gitu loh di sini. Dan itu nggak bisa saya nggak bisa saya tegaskan untuk dianggap sebagai alasan tertentu atau alasan ini banjir. Tapi ternyata ada yang jebol katanya, ada tanggul yang jebol, ada tanggul yang salah sehingga ini mengakibatkan yang namanya air cepat naik tadi. Makanya aku takut ketika Trondol bilang Trondol jarang pulang. Trondol saat ini sedang berada di luar Pulau Jawa. Yang saya takutkan itu teman-teman, dia sedang berada di salah satu wilayah yang mengalami, sayang sih salah kalian juga ya. Salah kalian juga kenapa ini dilakukan pembabatan dan lain sebagainya, ini yang berefek kurang bagus. Jadi Trondol mengatakan ada 2 hal.
sama Eyang juga sama. Jadi hampir sama dengan yang mereka sampaikan soal angin dan juga air. Tetapi ada dua hal ini berbeda-beda posisi, berbeda-beda tempat. Yang pertama soal angin, ini justru akan berpotensi terjadi di Jabodetabek. Hati-hati ya teman-teman. Ini daerah Jawa bagian Etan. Untuk angin yang sedang kencang ini sebetulnya kalau sini itu bagian apa ya teman-teman ya? Kalau Jawa yang ke sini loh, dari Jawa Barat ke sini tuh bagian apa ya? Yang tahu tolong klik di kolom komentar ya, aku kurang paham. Jadi aku nggak bilang wetan tadi, aku salah ya. Maksudku Jawa yang mendekati dengan Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya itu juga waspada, hati-hati. Berpotensi angin kenceng banget ini soalnya. Masya Allah, si Trondol yang ngoceh. Aku kalau dia yang ngoceh itu bukannya aku mempercayai, tapi aku selalu minta ya Allah, mudah-mudahan yang disampaikan Trondol tidak betul, dan mudah-mudahan yang disampaikan Trondol ini salah, karena ini bahaya juga. Lebih ke banyak kerusakan ya kayaknya ya yang aku perhatikan ya. Bukan ada korban jiwa, tetapi ada kerusakan yang lumayan parah dari angin ini. Apa kalau bahasanya si Trondol itu pentil muter guys, maaf ya. Aku maaf kalau bahasanya itu terlalu kasar, tapi menurutku itu bahasa yang memang sering digunakan. Dia itu basicnya memang dari Jawa, tapi Jawanya agak Jawa-Jawa Kewetanan gitu. Jadi bahasanya dia bilangnya pentil muter. Jadi angin pentil muter tadi itu mungkin kalau dalam bahasa Indonesianya bisa dibilang kayak angin puting beliung kali ya teman-teman. Aku minta maaf ya kalau salah, kalau atau mungkin agak sedikit kasar kan. Ada sebagian orang Jawa yang maaf mengatakan pentil itu agak kasar gitu menurutku. Jadi dalam hal ini aku nggak bisa mengatakan itu kasar atau tidak, tapi ya itu yang dia sampaikan. Aku rasa sih angin puting beliung ya istilah kata itu dalam bahasa itu. Dan ini untuk Pulau Jawa, hati-hati. Anggaplah di Pulau Jawa, tapi yang lebih berbahaya, agak lebih berbahaya lagi khususnya adalah daerah yang Jawa yang kesini, dari Jawa Barat sampai ke Banten itu juga hati-hati ya. Pokoknya arahnya ke situ batasannya. Dan ini agak apa ya, si Trondol aja sampai bilang si ini gitu. Bahkan ada potensi nggak boleh ya. Oke. Intinya kayak gitu. Aku langsung blank guys. Aku langsung blank ya Allah. Dan itu kan maaf ya saudaraku, ini terjadi potensinya lebih besar lagi di Jabodetabek, dari Jawa Barat ke sini, dari Jawa Barat sampai ke Banten. Dan memang ada kemungkinan terjadi juga di Pulau Jawa angin kencangnya. Jadi hati-hati ya saudaraku. Nah ini juga sangat berpotensi terjadinya di Jakarta. Yang aku agak takutkan tuh, ya Allah, mana kontraane Mas Tulus kita kena angin yang mabur. Ya kan, amit coba itu tuh nasihat tuh. Makanya Mas Tulus juga minta sama Allah mudah-mudahan yang Trondol sampaikan soal angin ini semoga tidak terjadi. Kalau tuh harus terjadi, semoga tidak sebesar yang seharusnya terjadi, dan semoga terjadinya tidak menimbulkan korban jiwa, amin, dan tidak menimbulkan kerugian, amin ya Allah. Oke. Kemudian yang ketiga adalah soal air. Air ini lebih cenderung di luar Pulau Jawa sebetulnya. Air lebih cenderung di luar Pulau Jawa, dan juga tempat-tempat yang dulu adalah hutan, tempat-tempat yang dulu dibabat atau dipaksa untuk ditanamkan yang namanya atau untuk tambang itu lebih hati-hati, karena menurut saya ini sudah waktunya alam di daerah kalian ini sedang sangat marah dengan kalian dengan mengirimkan air yang luar biasa. Banjir yang bahkan ada satu daerah yang sebelumnya itu terlihat sangat gersang, tidak memiliki potensi banjir sekalipun, tapi tiba-tiba bisa jadi ada, ini aku lihatnya kayak angin air yang besar sekali dari jalannya. Sebelumnya aku lihat kering, jalannya di mataku tuh kering sekali, gersang sekali. Jadi aku bisa pasti, atau aku bisa simpulkan kalau daerah ini sebelumnya adalah daerah yang sangat kering, tidak ada potensi terkena air sama sekali. Tetapi dalam hal ini aku melihat ada air yang tiba-tiba ada di tempat yang tadinya kering ini tadi. Ya, jangan simpulkan apa-apa teman-teman, jangan simpulkan. Mas Tulus yang menyampaikan. Jadi Mas Tulus lihat itu ada tempat yang memang kering, sangat kering kerontang sebelumnya, bahkan air susah di tempat itu. Tapi tiba-tiba setelah ada hujan dan juga ada Allah berikan air yang sedang marah kepada mereka, aku nggak tahu. Kemudian titik yang kedua adalah tempat-tempat yang memang seharusnya tidak dijadikan sebagai lahan mencari rezeki manusia, tetapi terpaksa dibongkar, sehingga mengakibatkan hal-hal lain atau sekitar daerah itu ternyata akhirnya mendapatkan musibah dari hasil tuayan dari kalian tadi.
ya, jiwa-jiwa orang serakah yang pengen, maaf aku nggak bilang di mana-mana, tapi istilahnya itu ada sesuatu yang sengaja mereka makan, kemudian harus ada yang dikorbankan dari apa yang sudah mereka makan. Nah, permasalahannya adalah yang mendapatkan sesuatu jelek itu tadi bukan orang yang serakah tadi, tetapi justru orang yang memang tidak bersalah tapi mendapatkan akibat dari kesalahan ataupun keserakahan orang tadi. Nah, ini sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Orang yang melakukan kesalahan justru makin kaya raya, rakyat yang di sekitar tempat yang mereka hajar tadi justru mendapatkan musibah. Ini kan bahaya ya teman-teman. Nah, ini sih yang potensi yang paling bahaya di sini. Tempat-tempat yang seharusnya memang belum, tidak harus dijadikan, maaf saya nggak sebutkan daerahnya di mana, tapi yang pasti di luar Pulau Jawa. Tempat yang tidak seharusnya dibongkar, tempat yang seharusnya tidak dijadikan tambang dan lain sebagainya, tetapi diambil alih menjadi lahan untuk pertambangan dan lain sebagainya, sehingga ini berpotensi. Dan aku juga melihat di daerah yang agak ke sebelah sana, agak jauh, pertambangan lebih waspada ya, lebih hati-hati ya. Kayaknya tambang tradisional ini ya guys, tambang-tambang tradisional juga lebih hati-hati, karena aku lihat kayak ada tanah yang gerosot gitu, istilah kata tuh longsor mungkin. Ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi. Ya Allah, mudah-mudahan nggak menimbulkan korban jiwa, amin ya Allah. Jadi hal-hal ini harus diwaspadai ya teman-teman. Mudah-mudahan sih apa yang Mas Tulus sampaikan tidak betul, karena potensi hujan kan di luar Jawa sekarang memang sedang tinggi, di Jawa pun sedang tinggi. Lebih tidak bisa terkontrol lagi adalah yang memang di luar Pulau Jawa, ini sedang sangat tinggi sekali. Aku sempat telepon tadi pagi Mas Wardi, katanya dari kemarin sudah beberapa hari sudah sangat hujan dan itu deras sekali. Di kampungnya Mas Tulus itu tidak pernah air setinggi itu. Tiba-tiba campur air hujan dengan air laut naik sehingga airnya tinggi sekali, airnya sangat tinggi, dan itu berpotensi menimbulkan yang namanya banjir yang agak sedikit berbahaya menurut saya. Karena daerah Mas Tulus itu walaupun bahasanya adalah itu tuh rawa ya, kampung saya namanya Rawajitu, meskipun sebutannya adalah rawa, tapi kami tidak pernah merasakan banjir yang setinggi itu. Walaupun masih dalam tahap yang wajar dan tidak berbahaya. Tapi ini sudah di luar nalar teman-teman. Ini sudah di luar jangkauan, karena biasanya tuh tidak pernah. Dan aku tuh dari tahun 99. Dari tahun 1999 itu air yang biasanya tuh tidak pernah banjir segitunya, itu tidak pernah. Paling mentok cuman jalan yang ketutup air, tapi masih bisa dilewatin, tidak tinggi, airnya tidak banyak. Nah, beberapa hal ini yang sebetulnya seharusnya jadi bahan wacana kita. Nggak usah jauh-jauh, di kampungku sendiri yang di Sumatera itu air sudah sangat tinggi teman-teman. Tapi anehnya aku melihat ada titik kebakaran, ada titik api dengan asapnya ini terjadi, aku nggak tahu di mana. Tapi ini bukan komplek perumahan, atau kebakaran itu bukan di komplek maksudnya di tempat pemukiman ya, maksudnya gitu. Ngerti nggak maksudnya Mas Tulus? Jadi aku ngomongnya bingung guys, soalnya aku harus ngerem sesuatu yang nggak bisa aku omongin. Aku harus nahan-nahan gitu loh. Jadi aku lihat ada potensi kebakaran hutan juga, tapi nggak tahu di mana ini. Aneh gue gimana loh, makanya alam gue loh sudah marah sama kita ya. Sing pertama yo anginnya yo nesu, airnya marah, kemudian sekarang orang sudah ada banjir, kenapa masih ada yang namanya ada banjir, kenapa harus ada titik yang namanya itu tadi kebakaran hutan, dan itu sedikit nggak nyambung dengan yang lain tempat. Nah, padahal itu hampir di posisi yang sama, hampir di satu kabupaten atau provinsi yang sama, tapi ternyata ada banjir di sebelahnya kebakaran. Itulah yang akan terjadi. Tapi sekali lagi Mas Tulus minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala firasat dan juga feeling dari Mas Tulus, dari yang Maung Putih, dari Cerondol dan lain sebagainya sudah saya terima, semoga semua tidak terjadi, amin ya Allah. Tangguhkan ya Allah, tangguhkan ya Allah, tangguhkan ya Allah, amin. Mudah-mudahan tidak terjadi teman-teman. Aku sih bukan orang lain yang aku khawatirkan. Adikku sendiri tinggalnya di kampung ya, dan kami tidak terlalu jauh dari laut, itu Mas Wardi. Kemudian gak usah jauh-jauh, di rumahku ini atau di tempatku ini juga potensi banjir. Di tempatku tinggalku ini teman-teman, di daerah Pasar Minggu ini, di tempat tinggal Mas Tulus ini, potensi banjir juga besar sekali. Pernah posisi sudah di sini guys, ini guys. Nih, jadi ini segini. Segini. Kalau di itu tuh ya segini. Ini kan karena tinggi ya. Di sini kalau di sini segini, tapi kalau di bawah itu segini sudah. Kami jalan sudah cuma palanya doang. Nah, ini potensinya luar biasa. Jadi nggak cuma jenengan yang was-was mungkin ketika nonton video ini, tapi jangankan jenengan, saya yang mendapatkan firasat itu juga sangat berpikir, sangat ada rasa, maaf, sebagai manusia saya ada merasa rasa yang
takut karena ya ini kan gambaran musibah, bukan gambaran sesuatu yang baik. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini tidak terjadi, jadi bahan wacana buat kita semua sebagai media untuk evaluasi, semakin dekatkan diri sama Allah. Makanya Mas Tulus punya pesan juga buat kalian bahwa Mas Tulus tetap akan bikin, alhamdulillah kemarin ternyata gajinya Mas Tulus dari YouTube itu cukup atau sampai di $100, dan Mas Tulus nazar dalam hati, ya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah Mas Tulus akan bikin sayur kluweh itu, karena ternyata kalau dalam bahasanya yang Maung Putih bukan sayur kluweh tetapi sayur bening, bayam dan jagung. Dari segi maksudnya gini, gimana ya? Kalau yang Maung kan dari Sunda, kalau yang Lukito kan dari Jawa. Nah, kalau yang Lukito berpesan adalah jenang gendul dan juga sayur lodeh. Kalau yang Maung Putih justru berpesan adalah bikin yang namanya bening bayam dan juga yang dikasih jagung, ya. Jadi bening bayam sama jagung. Aku nggak ngerti filosofinya apa, tapi ternyata itu pesan yang menurut aku sih sama ya. Intinya mereka menggunakan sayur yang ada airnya. Ya kan, ada sayur yang bening dan lain sebagainya. Dan insya Allah Mas Tulus akan gelar di hari Senin, teman-teman. Nah, subscriber Mas Tulus yang juga ingin menggelar itu atau masak itu, kalau bisa ya, ini pesan Mas Tulus, kalau bisa bikin dengan kadar yang agak sedikit lebih banyak. Komponennya boleh dari 7. Sebetulnya gini, kan ada yang bilang Mas Tulus komponen ininya harus 7 buah, sedangkan nyarinya susah. Ya udah, yang penting judulnya sayur lodeh. Ya, yang penting judulnya sayur lodeh kalau jenang gendul. Nah, yang jenengan lagi nganggur, lagi bisa, lagi punya rezeki, boleh bikin bareng, tapi nek iso gawene sing akeh atau agak banyak porsinya sehingga bisa dibagi ke tetangga kanan kiri. Gitu maksudku. Jadi bikin sayur lodehnya itu mungkin sepanci. Sayur lodeh ini murah kok guys, insyaallah. Jadi kita tinggal beli aseman itu ya, dimasak jadi sayur lodeh, dan itu isinya banyak. Satu kantong itu paling cuma 5.000 sampai 10.000. Tapi kalau bikinnya banyak kan satu panci bisa dibagi ke saudara-saudara kanan kiri, termasuk jenang gendulnya. Dan ini tidak paksaan ya teman-teman, kan aku cuma denger dari kalian pengen tahu Mas Tulus hari apa. Dan ini karena gajinya Mas Tulus turun dari YouTube, alhamdulillah tadi malam tak cek itu ada dana masuk dari luar negeri, itu akan Mas Tulus pakai buat sedekah sayur lodeh sama jenang gendul. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jadi hamalku, mudah-mudahan jadi pahala untuk kedua orang tuaku di surga. Jadi ini emang saya niatkan, saya tidak buka donasi, nggih, ngapunten. Saya tidak buka donasi, nanti saya dibilang memanfaatkan donasi lagi, dibilang saya makan uang donasi lagi. Jenengan itu nyinyir semua. Sekarang terbukti apa enggak omongannya Mas Tulus? Pemerintah, Mas Tulus jangan bahas pemerintah, Mas Tulus terbukti nggak sekarang kasus korupsi meledak semua? Dari Sumatera sampai Jawa, dari Sulawesi, Kalimantan, semua kebongkar. Makanya becek ke titik Allah ketoro. Nah, jenengan itu membenarkan, yo kalau hal jelek dibenarkan ya nggak boleh. Kalau hal baik, contohnya kayak terbongkarnya korupsi, semua terbukti kok yang tak omong keki. Jadi jenengan kalau setuju ya tonton, kalau tidak setuju ya nggak usah komentar, tinggal dilepas saja, dibuang, tapi jangan komentar nyinyir gitu aja. Ya, hargai. Saya juga bikin konten satu sekali bikin video 30 menit loh guys. Emangnya lambe ini nggak nyonyor, gawe 30 menit wes kesel-kesel gawe sampean kritik toh. Ternyata setelah terbukti Mas Tulus ternyata bener, Mas Tulus ada kasus korupsi di kampungku bla 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 bla, kebongkar kabeh. Yang tidak kita sangka-sangka tuh terbongkar. Nyatanya apa sekarang? Kasus besar semua terbongkar. Makanya gak usah nyinyir lambemu ki rungokno sik. Nek barang-barang ngolong iki dirungokke. Nek barang-barang kira-kira sejatine apik didongake, muga-muga dadi apik tenan. Sing kebongkar bentang kebongkar kan dana rakyat, dana kita. Uang buat rakyat gitu loh. Ngono nyinyir gitu, dan wis kebukti, wih tenan omongane Mas Tulus dibalik kasus korupsi tinggi. Itulah makanya kalian itu jangan suka nyinyirin saya. Tak ambung loh. Panuan gue mari-mari. Oke, jadi intinya di situ ya teman-teman, saudaraku orang baik. Insya Allah Mas Tulus sedekahkan gaji YouTube-nya Mas Tulus buat bikin sayur lodeh. Nggak tahu bikinnya berapa. Yang Mas Tulus pastikan adalah 100. Insya Allah Mas Tulus akan bikin 100 sayur lodeh, 100 paket jenang gendul. Kita akan bagikan di sekitar sini dari hasil gaji YouTube Mas Tulus. Nanti insya Allah hari Senin, yang mau bikin bareng-bareng hari Senin juga boleh. Nggih, monggo kerso. Doakan Mas Tulus sehat terus. Wis, pokoknya dipikir-pikir rezeki, memang rezeki kui istilahnya titipan Gusti Allah. Kalau kita nggak paksa sedekah, susah.
Jujur kalau Mas Tulus kondisinya saat ini sedalam kondisi yang terjepit sana sini ya. Alhamdulillah hutang besarnya sudah tertutupi, tetapi masih terjepit sana sini. Kalau dipikir-pikir, duitnya kok eman-eman toh Mas Tulus tinggal gawe, tapi itu sudah niat dalam hatiku. Ya, ampun jadi pikiran yang tidak. Jangan dianggap saya bagaimana. Saya nggak buka donasi, tapi memang pure dari saya niat di situ. Dia ngomong kayak di duit toh Mas Tulus kok sombong. Yes, saya memang tidak dalam kondisi memiliki uang yang banyak, tetapi ini sudah niat saya ya. Yang mau bikin barang-barang nanti di hari Senin ya teman-teman. Oke, nanti cluenya kode-kodenya ataupun pembahasannya Mas Tulus taruh di postingan Mas Tulus yang di YouTube ya. Oke, terima kasih banyak, kurang lebih hanya itu sudah 33 menit, hampir 35 menit Mas Tulus ngoceh. Insya Allah ketemu lagi di lain vlog dan juga kesempatan. Yang punya kritik dan saran silahkan klik di kolom komentar. Punya pertanyaan apa, mungkin ada yang mau disampaikan. Kan Mas Tulus sudah bikin postingan soal bayi bajang dan juga kodam leluhur, silahkan komentar di situ. Nanti Mas Tulus akan bacakan. Jangan lupa diketik nama dan juga tanggal lahir kalau yang mau nanya kodamnya. Jadi Mas Tulus bisa deteksi di situ ya. Langsung ketik aja di postingan. Dan juga untuk yang punya kritik dan saran bisa langsung DM di bigtulus_bp2 ataupun di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak orang baik. Sekali lagi Mas Tulus tidak mengatakan ini ramalan. Ini sama-sama kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Kita tidak ada saling mengajari, kita sama-sama belajar. Sekali lagi, lek suka jenengan nggih matur nuwun, tidak suka silahkan tanyakan kepada jenengan sendiri kenapa jenengan nggak suka sama saya. Oke, kalau tidak suka silahkan di skip, kalau suka silahkan ditonton. Oke, sedekahnya jangan lupa jangan di skip tombol iklannya nggih. Atur sembah nuwun, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu, murah rezeki.